jin dan jin digunakan. Sehingga pada bulan Ramadan kita kemanapun insya Allah balik kabutan, balik kasusukan, kasuki kemana wae manusia. Kenapa jin digunakan? Karena jin ada yang muslim, ada yang tidak. Jadi pada bulan Ramadan dari hal itu bisa dilihat bahwa ilmu kejahatan apapun segala jin muakrab di bulan Ramadan, termasuk seluruh dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, setiap tahun ahli kubur yang disiksa mengharapkan datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena dari kitab Nasib Rasul bersabda bahwa pintu bila datang bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan azab kubur dihilangkan, dihilangkan selama bulan Ramadan. Jadi berkah bagi orang-orang yang masuk dalam kubur yang ada azab, maka dibebaskan oleh Allah. Dalam Ihya'il 1 disebutkan kenapa puasa begitu hebat. Idza apabila lapar seseorang, maka sulit bagi setan untuk datang kepada seorang. Inna syaitan yajri majrad dam, karena setan masuk kepada seorang pada jalur darah, sehingga sulit bagi setan untuk masuk. Orang yang berpuasa dijaga oleh Allah. Tatkala badai pasage, maaf ini soalnya bukan kami bersahur. Itu orang-orang yang berpuasa. Di dalam surga ada disebut pintu surga namanya pintu royan. Tidak akan masuk ke pintu itu kecuali orang-orang yang suka berpuasa pada bulan Ramadan. Bahkan disebutkan pula qala Rasulullah SAW, kullu nas ji'un yaumal qiyamah, seluruh manusia akan lapar di hari kiamat. Saking laparnya disebutkan di sana batu pun dimakan dan airnya dibikin rontok. Ila ini ilal anbiya wal mursalin, kecuali para nabi, para utusan atau para rasul dan keluarganya, juga orang-orang yang saum bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan saum pada bulan Ramadan. Rajab telah berlalu, Sya'ban telah berlalu, tinggal bulan Ramadan. Ada 4 hal pula disebutkan oleh Rasulullah, dikutip oleh Imam Usman bin Hasan bin Ahmad. Bulan puasa ini ada 4 keuntungan pula. Yang pertama, doa mustajab. Jadi di dalam Anwarul Biasa disebutkan termasuk waktu ijabah doa adalah seluruh hari dan malam bulan Ramadan. Kalau kita mencari waktu ijabah mungkin beberapa detik, beberapa menit atau pada waktu tertentu, tapi bulan Ramadan mampu Allah dipastikan saya siang dan malam dari tanggal 1 sampai bahkan sampai di Idul Fitri itu doa mustajab. Yang kedua, as-shadaqatu maqbulatun, sedekah ditaati, bahkan dilipat gandakan. Disebutkan dalam hadis, mengutip juga ayat Al-Quran, manja bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang berbuat baik dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Wa fi rajaba bisatin, bulan Rajab 70 kali. Wa fi sya'bana bisatin mi'atin, bulan Sya'ban 700 kali lipat. Wa fi Ramadan bi alfin, dan dalam Ramadan dilipat gandakan oleh Allah 1000 kali lipat. Dalam satu riwayat 10 hari pertama dilipat gandakan oleh Allah 70 kali lipat. 10 hari kedua 700 kali lipat. 10 hari terakhir 7000 kali lipat. Itu saking sayangnya Allah pada umat Nabi Muhammad. Bahkan pada malam Lailatul Qadar, maupun langkung saya jembatan 1000 bulan. Berapa itu 1000 bulan? Kira langkung 83 tahun. Ini kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu ini kesempatan bagi kita untuk beribadah sebaik-baiknya. Yang ketiga, segala macam balai tertolak. Belum pernah pada bulan puasa ada gempa bumi. Belum pernah pada bulan puasa ada gunung meletus. Semua gunung terhenti, semua ombak terhenti. Tenang. Coba Anda ke pantai, coba sekali-kali tarawih di pinggir pantai. Mau sendirian, mau dekat masjid, maka ombak tenang.
setelah lebaran, maka bencana membayar gunung meletus dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, dan amal al-akmalu mudha'ifatun, amal dilipat gandakan. Itu diantaranya. Yang berikutnya, rukun puasa tidak banyak, ada 2. Yang pertama niat, kemarin sama Hendra sudah sebulan ya. Jadi itu takdir Imam Maliki. Jika kita kemarin yang ikut tarawih pertama, misalkan hari kelima lupa niat, maka terus berpuasa karena kita sudah mengikuti Imam Maliki. Termasuk di Mekah, kalau kita tawaf, kalau masuk madhab Syafi'i maka kudu wudu terus. Tapi kita takdir di Imam Maliki bahwa pantal kulit pemegang saraf istri itu batal, sehingga dia tawaf itu terus saja. Jadi yang pertama niat, yang kedua menjauhi segala yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Yaitu diantaranya memasukkan makanan, minuman, apapun ke dalam rongga tubuh, termasuk ke mulut, ke telinga, ke hidung, kubul dan lubur. Makanya pamir renang hati-hati, pilih tujuh renang kentut. Maka apabila angin keluar maka air masuk. Bayang-bayang dari renang mau dina ember kayak di kamar mandinya, jangan hati-hati. Yang kedua, masuk misalkan lewat hidung, baik oleh korek kuping, oleh cingir, sampai tulang rawan ini, hati-hati mengorek hidung, ataupun ke telinga, pakai korek kuping masuk ke telinga. Maka itu di dalam fikih praktis, di dalam Fathul Mu'in juga disebutkan itu batal. Hati-hati kalau ingat Anda demikian. Yang berikutnya termasuk membatalkan adalah pingsan sepanjang hari. Misalkan pagi-pagi pingsan jam 11 baru sadar, nah itu batal. Termasuk batal adalah mengkurang atau keluar dari domestik. Bagi yang bersuami atau beristri di siang hari melakukan hubungan badan, walaupun sah itu batal dan kifaratnya sangat berat. Membebaskan hamba saya itu sekarang sudah jaga. Saum berturut-turut 60 hari. Bila 1 hari, 2, 3, 4 batal, maka hari kelima diulang lagi, hari pertama lagi. Hati-hati. Hati-hati bisa. Itu mengawalnya. Terus yang berikutnya termasuk batal di sini adalah yang tadi telah disebutkan semua, dan hal-hal lain yang termasuk di sana, kita sengaja buka mulut, lalu misalnya ada nyamuk yang masuk, yang lain nggak pada tahu, langsung ditelan, jangan. Ada dahak juga, kagok ditelan, jangan. Atau air liur sudah keluar dari bibir, keluar dari sedot lagi, itu juga batal. Itu termasuk beberapa hal yang membatalkan saum. Sebelum ke ayat berikutnya, bahwa kapan mulai diwajibkannya saum? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, turun ayat itu adalah pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Rasul waktu itu berusia 54 tahun, sehingga sampai wafat beliau saum selama 9 kali 1 bulan. Jadi 9 tahun. 9 kali 1 bulan itu saum Rasul selama itu. Jadi setelah itu maka yang wajib adalah saum Ramadan. Sebelum itu apa yang diwajibkan? Dari beberapa hadis disebutkan di antaranya adalah saum 10 Muharram yang kita sekarang akhirnya menjadi sunnah. Hadirin rahimakumullah, yang berikutnya sunat-sunat sahur. 1, makan sahur. Kapan makan sahur? Yaitu waktu sahur. Gimana kalau makan sahur jam 10 malam? Itu makan malam. Gimana kalau makan sahur jam 7? Itu juga makan malam. Jadi makan sahur adalah kurang lebih sepertiga malam dari jam 2 sampai imsak. Yang kedua, mengakhirkan makan sahur. Tapi jangan jam 6 pagi. Itu masuk bukan akhir lagi, udah lewat. Setengah jam sebelum imsak diusahakan. Bagaimana kalau kita setelah adzan terus adzan tamat masih makan? Kalau lapar ini, maka dosa. Yang kedua, sahurnya harus lanjut dan harus dikorek. Gitu ya. Jadi kalau demikian
harus hati-hati. Termasuk sunat saum adalah menyegerakan pula. Pas ada Allahu Akbar, ada maghrib, maka yang segera bukan sholat wajib sampai hadis walau disebutkan oleh Rasul bahwa selayaknya buka akhirat bakaran dibanding sholat maghrib dulu. Jadi buka dulu, disunatkan makan korma 1, 3, 5 atau ganjil. Disunatkan juga kalau tidak ada korma makan yang manis-manis. Disunatkan kalau tidak ada yang manis-manis air putih. Sebelum makan berdoa dulu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aqartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berikutnya pula Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Baru makan. Setelah makan ada hadis kita lihat oleh Rasulullah SAW. Inna lisoimi indal fitrihi lada watan laturdu. Sesungguhnya orang yang berpuasa di waktu bukanya doanya tidak akan ditolak. Artinya makbul. Makanya setelah buka ngadoa gelar karena baik bersama-sama orang tetapkan maghrib. Setelah maghrib baru makan. Itu yang paling bagus. Tapi kalau makan dulu makan silakan. Tadi rahimahullah termasuk sunat adalah melakukan hal-hal yang baik, amal kebajikan. Mau sholat sunat, sholat tahajud, mau sedekah, mau apapun silakan dilaksanakan. Yang berikutnya yang makruh. Yang makruh untuk dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah berkumur yang sangat siang-siang gimana kalau air masuk, atau divaksin, atau disuntik, juga dibekam siang hari, atau ya termasuk yang makruh mencicipi rasa pakai ujung lidah. Apa itu makruh? Makruh itu tidak membatalkan, tapi tidak disukai. Artinya tetap bisa, cuma tidak disukai. Apalagi kalau mencicipi makanannya satu piring misalkan. Kata isinya, kata Pak Haji, masih aku nyobain masakan dulu, kan makruh katanya. Mana 2 piring gue? Nah itu mah batalnya, bukan mencicipi. Terus siapa saja orang yang berhak tidak berpuasa dan siapa saja yang wajib fidyah dan wajib qada. Orang yang batal berpuasa diantaranya yang bisa batal yang berpergian jauh minimal 81 km. Jadi dari sini ke Garut 60, dari sini ke Ciranjang kurang lebih 50 km. Cirebon ke Tasik bisa, atau ke ujung Cianjur sebelah sana perbatasan Sukabumi bisa. Jadi kalau kurang dari itu tidak. Tapi nanti wajib qada. Orang yang sakit biasa-biasa, sakit nggak kuatin makan, tapi tetap makannya tidak dilihat oleh yang lain. Nah, termasuk ke sini adalah orang yang hamil, orang yang menyusui, bahkan yang haid dan nifas wajib menghentikan. Bila terjadi haid jam 10 siang, maka bukan lagi biasa-biasa atau menang, tapi wajib menghentikan. Itu nanti qada. Juga termasuk orang yang boleh tidak berpuasa, orang yang tua renta, yang sudah uzur, pas kalau pisan, misalkan umurnya 90 tahun, 100 tahun belum kuat. Tapi kalau kuat tidak ada masalah. Orang yang di sana juga termasuk adalah orang yang sakit menahun. Nah itu bisa batal saum. Siapa yang wajib fidyah? Dari beberapa imam yang 4 menyebutkan bisa fidyah ada 4. 1, orang yang tua renta, sudah tua, tidak sakit tapi sudah tua sekali. Yang kedua, orang yang punya penyakit menahun yang susah untuk sembuhnya dan bila berpuasa berbahaya. Ketiga, wanita yang hamil. Keempat, wanita yang menyusui, itu boleh. Yang lainnya wajib qada. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai pengantar. Dan ini sebulan sekali, mudah-mudahan mengingat-ingat kembali yang pernah kita baca. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya yang baik dan benar dari Allah Rasulnya yang sampai saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.